Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahim dengan NIM 21231047 dan rekan saya. Dan saya Faiza Fadila dengan NIM 21231059. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, kelompok 6. Kelompok 6 ini akan membahas struktur dan organisasi tubuh tumbuhan. Organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi. Organ-organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, dan buah. Yang pertama yaitu akan kita bahas mengenai akar. Akar adalah organ tumbuhan yang melekatkan tumbuhan pada tanah. Akar menahan tumbuhan berdiri dengan tegak. Fungsi akar yaitu menyerap air dan juga mineral-mineral yang dibutuhkan tumbuhan dari dalam tanah. Menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri, mengangkut air dan berbagai zat-zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tumbuhan, dan pada beberapa jenis tumbuhan, akar dapat berfungsi sebagai alat respirasi, seperti pada tumbuhan bakau. Selanjutnya, struktur morfologi akar terdiri dari pangkal akar, kemudian batang akar, cabang-cabang akar, serabut akar, bulu akar, ujung akar, dan tudung akar. Struktur anatomi akar. Secara anatomi atau struktur dalam, akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Epidermis adalah lapisan paling luar dari akar yang berfungsi untuk melakukan penyerapan air dan mineral dari tanah. Korteks adalah bagian terluar dari akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh endodermis. Korteks mengelilingi silinder pusat akar dan korteks mengelilingi silinder pusat akar dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Selanjutnya yaitu endodermis. Endodermis adalah lapisan paling dalam yang berada di korteks akar dengan sel-sel tebal yang membatasi korteks dan stele. Fungsinya adalah sebagai pembatas selektif yang mengatur masuknya bahan-bahan dari larutan tanah ke dalam jaringan pembuluh di dalam stele. Selanjutnya yaitu silinder pusat. Silinder pusat disebut juga dengan jaringan pusat atau jaringan stele, yang merupakan lapisan yang terletak di tengah akar, berfungsi memperkuat tanaman agar dapat berdiri tegak dan lebih kuat. Dalam silinder pusat ini terdapat peristikel dan jaringan pengangkut, yaitu xilem dan floem. Berikut ini merupakan gambar struktur anatomi akar, dan ini merupakan struktur anatomi akar dikotil dan akar monokotil. Selanjutnya yaitu jenis akar. Yang pertama adalah akar tunggang. Akar tunggang ini dimiliki oleh tanaman dikotil. Salah satu fungsinya yaitu untuk menyimpan makanan. Contohnya ubi, wortel, singkong, dan jenis umbi-umbian. Yang kedua yaitu akar gantung. Tumbuh dari bagian atas batang hingga ke arah tanah. Fungsi tambahan akar gantung adalah mampu menyerap uap air dan gas dari udara. Bila telah mencapai tanah, akar ini akan masuk ke dalam tanah. Kemudian di dalam tanah fungsi akar gantung adalah untuk menyerap air dan garam mineral. Contohnya yaitu pohon beringin. Akar serabut. Akar serabut ini dimiliki oleh tanaman monokotil. Akar serabut memiliki fungsi utama untuk memperkokoh tumbuhan. Contohnya adalah padi, jagung, dan kelapa. Yang keempat yaitu akar pelekat. Akar pelekat ini tumbuh di sepanjang batang. Biasanya akar pelekat dimiliki oleh tumbuhan yang tumbuhnya memanjat atau merambat.
Akar pelekat berfungsi untuk melekatkan batang pada tembok ataupun pada tumbuhan lain. Contohnya adalah sirih. Yang kelima yaitu akar napas. Akar napas ini tumbuh dari batang bagian bawah tanaman. Sebagian dari akar napas akan muncul di permukaan tanah, kemudian sebagian lainnya tertanam di dalam tanah. Akar napas memiliki banyak celah sebagai tempat masuknya udara. Seperti namanya, fungsi akar napas adalah untuk bernapas. Contohnya yaitu pandan dan bakau. Selanjutnya adalah batang. Batang merupakan bagian utama dari struktur tumbuhan. Batang adalah organ tumbuhan yang menopang seperti bagian daun, pucuk, dan juga bunga. Fungsi batang yaitu sebagai tempat berkembangnya organ-organ generatif atau alat untuk berkembang biak dan memperbanyak diri yang berperan dalam perkembangbiakan tumbuhan. Membantu membawa air dan mineral dari akar ke bagian-bagian lainnya, membawa makanan yang diproduksi dari daun ke akar, mengarahkan tumbuhan agar mempeloreh cahaya matahari yang cukup. Dan yang terakhir yaitu sebagai sarana lintasan dan mineral ke daun. Selanjutnya yaitu struktur batang. Struktur batang terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele atau silinder pusat. Epidermis merupakan batang yang tersusun dari sebuah sel rapat tanpa ruang antar sel berkutikula. Epidermis sebagai pelindung dari bahaya kekeringan. Korteks merupakan bagian tersusun dari jaringan parenkim yang berkloroplas. Sel-selnya berdinding tipis dan tersusun tidak beraturan dengan ruang antar sel yang lebar. Selanjutnya yaitu endodermis. Endodermis merupakan batas antara korteks dan stele. Sel endodermis terdiri atas sel hidup yang berbentuk silinder kosong. Dalam perkembangannya, sel endodermis mengalami perubahan yaitu penambahan lapisan gabus di seluruh permukaan dalam dinding sel. Selanjutnya diikuti penambahan lapisan sekunder dari selulosa. Stele atau silinder pusat tersusun atas beberapa jaringan yaitu bekas pengangkut, empulur, dan perikambium. Jaringan stele di dalamnya memiliki berkas vaskular yang akan menyebar ke seluruh bagian empulur. Berikut ini merupakan struktur batang dikotil dan struktur batang monokotil. Yang ketiga yaitu daun. Daun adalah organ tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan atau fotosintesis tumbuhan karena memiliki klorofil. Zat makanan yang diproduksi dari fotosintesis disimpan di berbagai bagian tanaman sebagai zat tepung. Fungsi daun yaitu sebagai organ pernapasan, tempat melakukan fotosintesis, tempat terjadinya penguapan air, dan alat untuk perkembangbiakan tumbuhan. Struktur daun bagian luarnya memiliki 3 bagian, yakni pelepah, tangkai daun, dan helai daun. Pelepah yang berfungsi untuk mendudukkan daun pada batang. Tangkai daun yang berfungsi untuk menghubungkan pelepah atau batang dengan helai daun. Dan yang terakhir yaitu helai daun pada prinsipnya merupakan organ fotosintesis. Jadi, helai daun salah satu bagian yang penting bagi daun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu struktur daun. Pada bagian daun, berdasarkan struktur dalam anatomi, memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama epidermis. Epidermis merupakan lapisan terluar daun. Umumnya terdiri atas satu sel lapis dan dinding sel mengalami penebalan dari zat kutin atau kutikula atau lignin.
Epidermis daun terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah. Yang kedua yaitu jaringan mesofil. Jaringan mesofil tersusun dari sel-sel parenkim atau palisade atau jaringan tiang dan parenkim spons atau jaringan bunga kerang. Parenkim palisade tersusun dari selapis atau lebih sel-sel yang terbentuk silindris, tersusun rapat dan banyak mengandung klorofil. Parenkim spons tersusun dari sel-sel yang terbentuknya tidak teratur atau berdinding tipis dan mengandung sedikit klorofil. Yang ketiga yaitu berkas pembuluh angkut, merupakan bagian dari daun yang terdiri atas flom dan xilem. Yang keempat selanjutnya yaitu stomata. Stomata sebagai organ respirasi. Pada saat mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis, stomata mengeluarkan O2 sebagai hasil fotosintesis. Stomata terletak di epidermis bawah. Di sini ada contoh dari struktur daun dan struktur daun dikotil dan juga monokotil. Selanjutnya yaitu bunga. Bunga adalah organ perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan yang terbentuk dari tunas. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang akan menjadi buah. Bunga memiliki alat reproduksi jantan berupa benang sari dan alat reproduksi betina berupa kepala putih. Bunga tersusun dari jaringan parenkim mesofil dan juga jaringan epidermis. Di sini tertera dua fungsi bunga. Yang pertama yaitu sebagai pemikat hewan pembantu penyerbukan. Kemudian bunga berfungsi meneruskan proses perkembangbiakan karena bunga juga berproses menjadi biji yang kemudian ditanam lagi. Bunga juga terbagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang mempunyai alat reproduksi lengkap, yaitu jantan berupa benang sari dan juga betina berupa putik. Bunga sempurna disebut juga hermafrodit atau bunga banci. Contohnya yaitu bunga kacang, bunga kapas, bunga bakung, dan bunga mangga. Selanjutnya yaitu bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna, bunga yang hanya memiliki satu alat reproduksi berupa benang sari ataupun putik saja. Disebut juga bunga berkelamin tunggal. Contoh dari bunga tidak sempurna yaitu bunga kelapa, bunga jagung, bunga salak, bunga pinus, dan bunga pakis haji. Selanjutnya yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap ialah bunga yang memiliki semua atau seluruh bagian pada bunga, seperti tangkai, mahkota, putik, benang sari, dan kelopak. Contohnya yaitu pada bunga sepatu. Selanjutnya, bunga tidak lengkap. Ialah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian atau struktur dari bunga tersebut. Contohnya, bunga rambutan. Selanjutnya kita membahas bagian-bagian bunga. Yang pertama yaitu ada kelopak bunga. Kelopak bunga umumnya berwarna hijau. Fungsi kelopak bunga adalah menutup bunga di saat masih kuncup. Yang kedua, mahkota bunga. Mahkota bunga terletak di sebelah dalam atau atas di atas kelopak bunga. Fungsinya sebagai pemikat serangga yang berperan dalam proses pelepasan serbuk sari atau penyerbukan. Yang selanjutnya yaitu benang sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan jantan. Bagian-bagian benang sari meliputi tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau antera. Fungsi dari benang sari yaitu sebagai proses perkembangbiakan dan penghasil serbuk sari yang menghasilkan gamet jantan pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu putik. Putik biasanya terletak pada lingkaran terdalam dari bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Fungsi putik yaitu alat perkembangbiakan betina. Nah, di sini udah ada contoh gambar pada bagian-bagian bunga. Selanjutnya yaitu buah.
Buah merupakan bakal buah yang telah mengalami fertilisasi atau pembuahan. Umumnya, buah membungkus dan melindungi bijinya. Buah yang semuanya terbentuk dari bakal buah disebut buah sejati atau telanjang. Contohnya pada buah mangga. Buah yang terbentuk dari bakal buah dan bagian lain dari bunga disebut buah semu atau tertutup. Contohnya yaitu pada jambu monyet. Buah jambu monyet terbentuk dari tangkai bunga yang mengembung. Buah pada tumbuhan terdiri dari 3 lapisan atau bagian, yaitu yang pertama, lapisan luar atau exocarp, atau disebut juga kulit buah. Bagian kulit buah ada yang keras, misalnya pada buah durian, dan ada juga yang lunak dan tipis, misalnya pada buah tomat. Selanjutnya yaitu lapisan tengah atau mesocarp, atau biasa disebut daging buah. Contohnya apel, mangga, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu lapisan dalam atau endocarp, yaitu lapisan terdalam dari dari buah dan letaknya mengelilingi biji. Ada endocarp yang tebal dan keras. Contohnya endocarp pada buah kelapa. Ada 3 jenis buah jika dibedakan berdasarkan jumlah bakal buah dan bunga yang berperan dalam pembentukan buah sejati. Di antaranya yaitu yang pertama buah tunggal. Buah tunggal yaitu jenis buah yang terbentuk dari satu bakal buah. Contohnya yaitu buah durian, buah pepaya, dan buah mangga. Selanjutnya buah majemuk. Buah majemuk yaitu jenis buah yang terbentuk dari beberapa bakal buah dari beberapa bunga. Contohnya buah nangka dan buah nanas. Selanjutnya buah agregat yaitu jenis buah yang terbentuk dari beberapa bakal buah dari satu bunga. Contohnya yaitu buah cempaka dan buah murbei. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya Anissa Rahim dan rekan saya. Dan saya Faiza Fadila. Kami dari kelompok 6 mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata ataupun perbuatan. Semoga dari presentasi yang telah kami sampaikan tadi bisa diambil pelajarannya. Dan terima kasih kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.